Salam jemaat Tuhan yang kekasih. Ada sukacita? Saya pikir hari ini kok rasanya kurang semangat kita ini. Shalom. Ada sukacita? Amin. Iya. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Roh Kudus sudah tinggal dalam hidup kita. Maka seharusnya roh yang ada dalam kita bukan roh yang mendatangkan ketakutan, tapi membangkitkan semangat. Maka kita hidup orang Kristen itu harus semangat. Jangan sampai loyo begini, ya, harus semangat kemanapun karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita baca bagian firman Tuhan hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya akan baca ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan akan membacakan ayatnya yang genap. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-31. Saudara semuanya sudah mendapatkannya? Kalau masih bunyi-bunyi berarti belum. Tapi puji Tuhan, saat ini sudah banyak sekali iPhone suci dan iPad suci, jadi tidak perlu lagi dibuka. Yang penting begini tunjuk-tunjuk saja jadi, gitu ya. Mari kita baca bergantian. Saya baca ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan membacakan ayat yang genap. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes pada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami yang telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka rekakan perkara yang sia-sia? Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari sebelum dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dan ketika mereka sedang berdoa, bersama-sama, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang roh Pentakosta. Dan saya membawa kita untuk melihat pengertian Pentakosta dalam perjanjian lama dan perjanjian baru memiliki satu inti yang sama, yaitu tentang firman itu sendiri. Amin ya. Jadi Pentakosta dalam perjanjian lama itu diperingatinya turunnya firman Tuhan, yaitu yang diterima oleh Musa. Sedangkan Pentakosta dalam perjanjian baru adalah penyebaran daripada firman Tuhan itu sendiri. Sehingga inti gereja adalah pemberitaan firman Tuhan. Bukan kesaksian pribadi daripada hamba Tuhan. Bukan kesaksian pribadi saja daripada para majelis. Tetapi inti firman Tuhan yang itu harus disampaikan di dalam gereja Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, hari ini kita merenungkan bagian teks firman Tuhan ini tentang apa temanya adalah apa yang kita minta. Apa yang kita minta. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, kalau saudara dan saya mengerti bagian ini adalah bagian di mana pelaksanaan pembuktian daripada pimpinan Roh Kudus dalam penyebaran Injil yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, ketika Petrus dan Yohanes memberitakan Injil, pemberitaan mereka tidak berjalan begitu, diharapkan berjalan begitu mulus. Mengapa? Karena ketika mereka melakukan mujizat, mereka memberitakan Injil, apa yang dilakukan?
ternyata mereka harus diperhadapkan pada mahkamah agama. Mungkin saudara dan saya berpikir begini, Injil itu punya siapa? Injil itu punya siapa? Punya Tuhan. Tuhan itu maha kuasa atau tidak? Tuhan itu maha kuasa, betul ya? Semua setuju Tuhan itu maha kuasa. Tuhan Yesus bisa bikin apa, Tuhan Allah bisa bikin apa saja, betul? Semua setuju Tuhan Allah bisa bikin apa saja. Tuhan Allah bisa menghentikan Pontius Pilatus dan Herodes untuk menghalangi firman-Nya. Semua setuju bisa. Betul ya? Semua setuju bisa. Karena Pontius Pilatus dan Herodes itu manusia biasa. Tetapi di sini kita melihat, mengapa Injil ketika disebarkan, kok ada tantangan seperti itu? Mengapa ketika Injil disebarkan, pemerintah yang adalah wakil Allah, kenyataannya mereka menghambat isi hati Allah. Mereka menghambat kehendak Allah. Tapi saya katakan, sepertinya kok Allah tidak pernah bertindak untuk supaya Injilnya tidak dihambat. Tapi kita melihat bahwa Petrus dan Yohanes harus menghadap mereka. Dan ketika mereka diperhadapkan, maka di sana diberikan satu peringatan kepada mereka. Saudara dan saya, mari kita baca Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-18, 19. Ayat 18 dan 19. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya apa? Sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam apa? Nama Yesus. Apa jawab mereka? Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada apa? Taat kepada Allah. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, di sini pemerintah yang adalah wakil Allah sedang memakai otoritasnya untuk menghambat pemberitaan firman. Tapi bagaimana keputusan daripada Petrus dan Yohanes? Mereka katakan, lebih taat kepada kamu atau lebih taat kepada Allah? Yang menjadi kemutlakan adalah taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Taat kepada Allah bukan sebuah pilihan dalam hidup kita. Tapi taat kepada Allah adalah sebuah kemutlakan di dalam hidup kita. Saya ulangi kalimat ini. Taat kepada Allah bukan sebuah pilihan. Taat kepada Allah bukan sebuah studi banding. Kalau itu menyenangkan saya taat. Tapi kalau itu tidak menyenangkan saya tidak taat. Tidak. Ketaatan pada Allah adalah sebuah kemutlakan. Itu yang sebenarnya disampaikan oleh Yohanes dan juga Petrus. Dan ketika mereka keluar daripada pengadilan ini, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Mari kita boleh belajar bahwa gereja harus meminta supaya pemberitaan Injil harus disebarluaskan. Tetapi seiring dengan pemberitaan Injil disebarluaskan, gereja juga harus belajar untuk mengoreksi diri. Saya ulangi kalimat ini. Gereja meminta dan bertindak supaya pemberitaan Injil harus disebarkan. Tapi gereja juga seiring dengan pemberitaan Injil disebarkan, gereja juga harus belajar untuk mengoreksi diri. Dan di sini kita akan belajar 3 hal penting. Saya akan khotbahkan teks ini nanti dalam 2 pertemuan. Minggu depan kita akan melihat isi daripada permintaan itu sendiri. Tapi hari ini saya membawa supaya kita belajar. Kita meminta Injil disebarkan, tapi gereja juga harus mengevaluasi diri. Dan ada 3 hal yang perlu kita evaluasi di sini. Yang pertama, kita baca ayat yang ke-23. Kita baca ayat 23. Ini menjadi poin yang pertama yang harus dikoreksi oleh gereja Tuhan. Dan prinsip koreksi itu harus ditanamkan dalam gereja. Mari kita baca ayat 23. 1, 2, 3. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada siapa? Teman-teman mereka. Lalu mereka apa? Menceritakan segala sesuatu yang dikatakan apa? Imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Apa isi perkataan daripada imam kepala dan tua-tua? Tidak boleh memberitakan nama Yesus. Dan di sini kita melihat kalimat itu tidak hanya Petrus dan Yohanes simpan di dalam diri mereka, tapi mereka pulang dan mereka bertemu dengan jemaat
yang sudah percaya pada Tuhan dan yang sedang berdoa di sana. Dan Petrus bersama Yohanes menseringkan tentang pergumulan itu. Pergumulan tentang Injil yang dihambat itu. Mereka bagikan itu kepada teman-teman mereka. Mereka bagikan itu pada jemaat. Mari saudara dan saya perhatikan ini. Ketika orang bersaksi, seringkali dia bersaksi tentang berkat-berkat yang dia terima dalam hidupnya. Dia bersaksi tentang keuntungan-keuntungan dalam hidupnya. Dia menseringkan tentang hal-hal kelebihan yang dia terima dari hidupnya. Dan bisa saja ketika dia bersaksi demikian, mungkin saja dia memuliakan Tuhan. Tapi bisa saja ada potensi di mana dia bisa mengatakan, aku punya rohani lebih tinggi daripada kamu. Buktinya saya mendapatkan berkat lebih tinggi daripada kamu. Tapi mari kita melihat, bersaksi tentang berkat Tuhan itu tidak salah, betul? Saya ulangi kalimat ini. Bersaksi tentang menseringkan tentang berkat Tuhan itu tidak salah. Tetapi apa? Kalau bersaksi tentang berkat Tuhan, kita hanya menyampaikan setengah kebenaran daripada karya Kristus. Saya ulangi kalimat ini. Kalau kita hanya seringkan tentang berkat Tuhan yang membawa kita mengalami banyak hal yang menyenangkan kita, maka kita hanya menyampaikan setengah kebenaran daripada setiap karya Tuhan dalam hidup kita. Tetapi di sini kita melihat Petrus dan Yohanes tidak hanya menseringkan tentang berkat-berkat, tetapi mereka seringkan tentang pergumulan. Betul ya? Kalau saudara dan saya hanya membagikan berkat kepada orang yang tidak mengenal Tuhan, kemudian orang yang tidak mengenal Tuhan berkata begini, ya udah kalau begitu mari kita berbondong-bondong masuk Kristen. Mengapa mereka masuk Kristen? Karena kesaksian berkat. Betul? Akhirnya dalam image mereka, ikut Tuhan semuanya lancar. Ikut Tuhan tidak ada masalah. Ikut Tuhan semuanya beres. Doa saja lipat tangan semuanya turun. Tapi ketika mereka menjadi orang Kristen, ternyata konsep itu dalam realitanya bertentangan. Ternyata banyak sekali pergumulan. Ternyata banyak sekali masalah. Maka orang itu akan berkata begini, ternyata aku telah ditipu oleh orang Kristen dalam kesaksiannya. Maka artinya apa? Mereka akan berkata begini, waduh, kenapa kok mereka bisa bersaksi bahwa semuanya lancar, ikut Tuhan semuanya lancar, tapi realitanya kok semakin ikut Tuhan semakin banyak pergumulan. Semakin ikut Tuhan saya harus pikul banyak salib. Semakin ikut Tuhan semakin saya menderita. Dan akhirnya dia katakan, udah, aku tidak mau lagi menjadi orang Kristen. Ketika dia keluar lagi dari hidupnya menjadi orang Kristen, menjadi orang yang bukan Kristen, dia akan sampaikan pada orang lain, jangan kau dengar orang Kristen. Kenapa? Karena mereka bersaksi bahwa berkat Tuhan melimpah, kalau ikut Tuhan tidak ada masalah. Ternyata ketika saya masuk di dalam menjadi orang Kristen, ternyata banyak sekali masalah yang saya alami. Maka saya mau katakan buat kita, mari kita bersharing tentang hidup ini. Kita boleh bersharing tentang karya Tuhan dalam hidup kita. Tapi jangan hanya sharing tentang berkat saja. Karena karya Tuhan dalam hidup kita bukan hanya rumput yang hijau dan air yang tenang. Tapi ada saatnya Tuhan membimbing kita kepada lembah kekelaman. Lembah kekelaman pun harus diseringkan. Pergumulan pun harus diseringkan. Sehingga dengan demikian kita boleh menseringkan tentang kebenaran Tuhan secara perfect dan 100%, tidak hanya setengahnya saja. Maka ketika di dalam pimpinan Roh Kudus, orang yang tidak mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, dia boleh mengerti bahwa di dalam hidup ini, di dalam mengiring Tuhan, ada saatnya Tuhan membimbing kita ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Tapi ada saatnya Tuhan menyertai kita di dalam lembah kekelaman. Maka di sana ketika dia mengalami itu, dia memiliki satu dinamika yang hidup di dalam Tuhan. Maka di sanalah dia boleh sungguh belajar mengenal Tuhan. Tidak hanya ketika dia mengalami berkat, tapi dia belajar mengenal Tuhan ketika dia ada dalam pergumulan sekalipun. Maka saudaraku, gereja Tuhan tidak akan pernah bertumbuh kalau tidak ada tantangan. Saya ulangi kalimat ini. Dalam sejarah gereja saudaraku, dalam sejarah gereja saudara dan saya belajar, maka tidak pernah gereja itu lepas daripada tantangan. Ketika gereja ada dalam zona nyaman, maka gereja akan menjadi hancur. Karena gereja tidak akan pernah memfungsikan imannya secara benar. Maka Allah tidak pernah mengangkat tantangan dalam kehidupan gereja. Allah tidak pernah mengangkat pergumulan dalam kehidupan gereja. Tapi Allah membiarkan itu supaya iman itu berfungsi dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita meletakkan satu kesaksian yang tepat. Petrus dan Yohanes tidak hanya bersaksi tentang orang yang disembuhkan,
Tidak hanya bersaksi tentang mujizat yang mereka lakukan, tapi mereka juga bersaksi tentang pergumulan dan hambatan, tentang pelayanan itu sendiri. Kita bersyukur tadi Bapak Pendeta dan juga Ibu Pendeta menyaksikan bagaimana pelayanan itu dihambat di Indonesia, betul ya? Tetapi saudaraku, saya percaya buku yang pernah saya baca, semakin dibabat semakin merambat. Itulah kebenaran firman Tuhan dan itulah gereja Tuhan. Maka kita mulai berkata, melihat Indonesia, dan kita mulai berkata, mengapa kok gereja saya ini kok sudah berpuluh-puluh tahun berdiri di sini, tapi tiba-tiba muncul protes, muncul orang-orang yang mengatakan gereja nggak boleh bangun, gitu ya. Padahal bukan bangun baru, renovasi, gitu ya. Tapi tidak boleh. Tunjukkan ini dan lain sebagainya. Kemudian kita mulai bilang begini, Tuhan, lu di mana sih? Kita berdoa sampai kasur kita bolong, nah, gitu ya. Tapi kok rasanya kok Tuhan tidak bertindak, bahkan semakin menjadi-jadi. Tapi saya mau katakan buat kita, Tuhan diam bukan berarti Tuhan tidak ada. Amin itu. Amin. Tuhan diam bukan berarti Tuhan tidak ada. Tetapi kalau Tuhan diam, Tuhan sudah meletakkan iman di dalam hidup kita. Tuhan sudah meletakkan kekuatan di dalam hidup kita. Dan Tuhan sudah meletakkan kemurnian iman di dalam hidup kita. Maka saya percaya, ketika kita melewati pergumulan itu, kita akan seringkan kepada orang lain bahwa apa? Aku juga mengalami pergumulan yang sama. Amin itu ya? Tetapi aku lihat, Tuhanku tidak pernah meninggalkan aku. Awalnya saya berpikir, kelihatannya Tuhan tidak ada. Awalnya saya berpikir, sepertinya Tuhan tidak bertindak. Awalnya saya berpikir, Tuhan tidak berkuasa. Tapi pada akhirnya saya tahu, ujungnya baik. Amin itu? Amin. Maka jangan mulai dari baik dulu, lihat pergumulannya. Karena di sana kita akan melihat kuasa Tuhan yang dasar terjadi di tengah-tengah pergumulan itu sendiri. Maka saudaraku yang kekasih, mari kita melihat hal yang pertama. Gereja Tuhan adalah gereja yang harus menseringkan tentang karya Tuhan. Karya Tuhan bukan hanyalah berkat, tapi karya Tuhan pun di dalam pergumulan sekalipun. Amin itu? Amin. Maka jadikanlah gereja kita menjadi tempat sharing satu dengan yang lain. Amin itu. Kenapa? Karena kalau kita tidak sharing, maka pergumulan itu bisa menjadi sesuatu yang merusak diri kita. Apa? Tidak bisa stres. Kita pun semua menjadi orang Kristen kan tidak menjamin, tidak ada masalah. Semua kita pasti punya masalah. Tapi kalau kita tidak seringkan, itu kita bisa stres dan lain sebagainya. Betul ya? Stres itu kan keponakannya stroke. Stroke itu finalnya adalah game over. Jadi otomatis kalau kita hanya simpan masalah, kemudian kita tidak sharing, maka kita akan menjadi stres. Maka kita seharusnya punya teman doa, kita punya teman sharing, ya. Dan jadikanlah teman-teman kita yang ada di sini menjadi teman sharing kita, ya. Jangan sampai saudara katakan, aduh Pak, orang-orang gereja itu aku nggak percaya. Aku punya pacar di sana yang tidak seiman dengan saya lebih percaya. Seringkan itu, mati kamu. Jadi jadikanlah teman di sini menjadi teman sharing. Dan satu hal yang indah yang perlu kita lihat adalah orang yang sharing. Orang yang sharing, kalau bicara teman hidup sudah selesai. Yang tertawa-tertawa itu ya, berat jodoh semua itu. Orang yang menseringkan pergumulannya adalah orang yang mengharapkan doa daripada saudara-saudara. Orang yang menseringkan pergumulannya adalah orang yang sungguh menyadari bahwa dia bukan Superman. Ya. Orang yang menseringkan pergumulannya, dia sadar bahwa dia dicipta bukan menjadi makhluk sosial, tetapi dia adalah makhluk sosial. Itu bedanya. Bedanya tipis sekali. Pasti sial. Kenapa? Karena kemana-mana dia punya musuh, betul ya? Tapi kalau dia makhluk sosial, dia sadar, teman saya punya kelebihan, saya punya kekurangan. Saya punya kelebihan, teman saya punya kekurangan. Kelebihan saya mengisi dia, kelebihan dia mengisi kekurangan saya. Bagaimana cara mengisinya? Lewat sharing life, betul ya? Maka ketika kita jadikan jemaat ini menjadi jemaat yang sharing satu dengan yang lain, tidak hanya sharing berkat, dengar enggak, selama ini loh, sudah 20 tahun, saya doain teman hidup, nggak dapat. Puji Tuhan, kami ketemu di bawah pohon sakura. Jangan hanya itu yang diseringkan, itu juga perlu diseringkan.
supaya yang dari dulu sendiri-sendiri itu punya yakin semua indah pada waktu. Mengapa? Karena Tuhan katakan tidak baik manusia seorang diri sendiri. Betul ya? Masih seorang diri, lihatlah matahari dari dulu pun sendiri. Ya, jadi saudara dan saya mendapatkan penghiburan. Maka indahnya kita sharing seperti itu. Kita saling menguatkan, ya. Yang berat-berat jodoh lah saling sharing satu dengan yang lain. Nah, begitu ya. Maka di sini mari kita mulai melihat hal yang pertama. Hal yang pertama, kita harus sharingkan setiap pergumulan kita. Tidak hanya masalah berkat, tapi pergumulan pun bisa menjadi berkat. Tapi mari kita mulai sungguh lagi belajar daripada Tuhan Yesus ketika belajar sharing tentang pergumulan. Kita memahami bahwa Tuhan memiliki, Tuhan Yesus ketika ada di dalam dunia, Dia punya 3 ring murid. Kita memahami ring yang pertama itu adalah ring 70 murid. Itu Dia utus. Kemudian ring yang kedua ada 12 murid. Tapi ketika Tuhan mengalami pergumulan khusus, Dia tidak membawa 70 murid. Dia tidak membawa 12 murid. Tapi Dia membawa berapa murid? 3 murid. Ada 2 kejadian di mana Tuhan bawa 3 murid. Yang pertama, ketika Dia dimuliakan di atas gunung. Dan di sana Musa dan Elia nampak dan Tuhan mengalami perubahan tubuh kemuliaan, menerima segala kemuliaan di atas bukit. Kemudian di sana Petrus, siapa lagi? Yang 3 murid. Yohanes dan Ayub, bukan? Lama sekali dari ini. Siapa pendetanya? Ayub. Begini kencang sekali kalau jawab. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, ketika mereka melihat kemuliaan Tuhan, apa kata Petrus? Udah kita bikin 3 tenda saja di sini, begitu ya? Biar kita tinggal di sini. Tapi Tuhan bilang, kalian melihat itu, tapi jangan sekalian sampaikan kepada orang lain. Artinya, privat mereka saja. Ketika di Taman Getsemani, ketika Tuhan menempatkan kemuliaan yang begitu luar biasa, hanya 3 orang yang Tuhan Yesus bawa. Hanya 3 orang ini yang layak untuk Tuhan percayai melihat kemuliaan Tuhan. Tapi ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, Dia sempat sebelum ke Taman Getsemani, Dia buat perjamuan suci bersama dengan 12 murid. Tapi ketika masuk ke Taman Getsemani dan Dia bergumul, kemudian di sana Dia hanya bawa berapa orang? 3 orang. Siapa itu? Iya, di sini kita melihat, jangan salah lagi ya, ada Ayub di dalamnya. Ayub itu menderita, tapi ujungnya diberkati. Ayub ya. Ya, ketika sampai di sana, Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus sharing pergumulan. Hatiku, apa itu? Sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Betul. Ini pergumulan yang dahsyat. Tapi Tuhan Yesus tidak sampaikan itu pada 12 murid. Tuhan Yesus tidak sampaikan itu pada 70 murid. Tapi Tuhan Yesus sampaikan itu kepada 3 murid yang pernah melihat kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Tidak sembarang orang kita bisa sharing kepada mereka. Kenapa? Karena sharing kita bisa menjadi momok buat kita. Kalau kita tidak pernah mengerti sejauh mana kerohanian orang itu, maka lama-lama sharing kita bisa menjadi apa? Rahasia umum. Lu tahu nggak sih? Lu tahu nggak sih? Langsung yang satu, apa sih? Kunci yang kedua apa? Nggak boleh kasih tahu siapa ya. Wah. Maka harus orang yang sungguh-sungguh bisa dipercaya, baru kita sharingkan pergumulan kita. Amin itu ya? Ya, jadi harus lihat dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kalau ini sungguh-sungguh dapat dipercaya, maka mari kita sharingkan. Kita nggak bisa tanggung masalah kita sendiri. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan Adam dan selesai. Betul ya? Dan juga Tuhan tidak pernah menciptakan Adam dan Hasan dan Dia bilang, aku memberkati engkau dan beranak cucu. Tidak boleh. Ya, dan Tuhan tidak pernah menciptakan Hawa dan Fatimah dan itu salah itu ya. Jadi jangan sampai sharing sesama jenis kemudian ujung-ujungnya jadi Adam dan Hasan, itu tidak boleh. Ya. Karena Tuhan mencipta Adam, setelah itu Tuhan mencipta Hawa. Baru tidak stop di situ. Baru selanjutnya prokreasi itu dilanjutkan dengan beranak cucu.
Tapi ingat beranak cucu. Ini saya konteks, ini saya ingatkan terus pada anak muda dan konseling pradika. Ingat Kejadian 1 ayat 28. Di situ dikatakan Allah memberkati mereka. Setelah itu baru beranak cucu. Jangan beranak cucu dulu, baru memberkati. Itu salah itu. Lawan firman Tuhan itu. Sering yang salah itu. Kita datang sama orang itu kemudian bilang, aduh bagaimana ya? Aduh bagaimana ini? Sepertinya pacar saya ini, kalau ini dia tidak setia sama saya, kalau saya nggak berikan hidup saya ini. Teman saya ini, tidak apa-apa beranak cucu lah, nanti diberkati juga. Itu terbaik tinggal ke dalam nama Tuhan Yesus, setan tahu. Iya, salah itu. Karena apa? Diberkati dulu baru beranak cucu. Sekali lagi, kita tidak bisa hidup sendiri. Karena dengan adanya pergumulan, itu tandanya kita butuh orang lain. Kita sharing kepada orang lain. Nah, mengapa kita sharing kepada orang lain? Ketika kita sharing, bukan hanya menunjukkan bahwa kita makhluk sosial, bukan hanya menunjukkan bahwa kita punya kelemahan dan kekurangan. Sekali lagi, ketika orang sharing masalah itu bukan berarti dia cengeng. Ketika orang men-sharingkan pergumulan, bukan berarti dia minta perhatian, bukan hanya itu saja, bukan itu saja. Tetapi ketika orang men-sharingkan itu, sharing pergumulan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita sharing, mungkin saja dia mengalami sebuah pergumulan yang mungkin agak mirip, tidak sama tapi agak mirip. Dan ketika dalam sharing itu, dia memberikan masukan buat kita, tapi masukan itu bisa menjadi kekuatan buat dia. Maka dengan demikian, tidak ada satu pengalaman pun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Tidak ada rencana Tuhan di sana. Dan tidak hanya rencana Tuhan itu untuk kita, tapi pasti menjadi berkat bagi orang lain. Maka jadikan pengalaman itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dengan bagaimana caranya? Seringkan itu. Saudaraku, kemarin kami mengikuti rapat Dewan Gereja Pusat di Gothenburg, Pak Makau. Kami pergi, sambil dan juga ada satu saudari kami pergi ke Gothenburg. Ketika kami sampai di daerah Toyokawa. Toyokawa itu di mana ya? Pokoknya di Jepang lah, begitu ya. Itu daerah Aichi. Ternyata kami kaget, tiba-tiba macet. Macet itu sebenarnya di depan kami saja. Begitu ya Pak Mulbong ya. Tapi ya supir yang sudah punya pengalaman dari Chicago sampai di Medan, jadi kita nggak kuat. Ya. Langsung berhamburan. Berhamburan itu apa itu? Body mobility ya. Saya dalam hati ini kaca dan paku dan lain sebagainya nih. Kemudian mikir, apa ini? Ternyata ke depan yang kami temukan pertama, tidak hanya serpihan mobil, tapi kedua ban mobil yang belakang itu bersama dengan asnya itu patah dan itu pisah dengan mobilnya. Kami cari mobilnya di mana, tapi kedua yang kami dapatkan adalah mesin mobil itu tergeletak di tengah jalan, itu pisah sendiri. Dan kami cari mobilnya mana, ternyata ada bis berdiri di depan. Ternyata itu berdiri ya. Itu namanya apa? Kontekstualisasi. Ingat ada istilah begini, pemimpin tidak pernah salah, itu pertama. Yang kedua, kalau salah ingat poinnya satu. Makanya tertawa pemimpin itu berarti tidak pegang hukum itu. Itu konsepnya orang Timur. Kalau bis itu stop berarti itu orang Timur itu berdiri. Saya kan orang Timur. Kemanapun saya harus bawa itu. Ya, orang bilang begini, kereta api itu tidur saja sudah panjang begitu. Kalau dia berdiri bagaimana? Ya, kembali kepada bisnya, bis stop. Pakai tidak usah berdiri lah, nanti tertawa lagi. Stop, gitu ya. Ketika kami lewat di situ, ternyata mobil sedan apa, mobil apa kecil ya? Nggak ketahuan. Dia nempel di kaca bis itu. Jadi kaca bis yang depan itu, kemudian dia nempel di situ. Ternyata ini yang bagian belakang sudah tidak ada, mesinnya sudah tidak ada. Waduh, kami bilang bagaimana? Akhirnya kami lewat.
Dan ternyata setelah dicari tahu informasinya, supir daripada mobil kecil itu dan bis itu meninggal ya, dan penumpangnya berdarah-darah. Saya berpikir satu hal, apakah mereka yang mati ini adalah mereka yang sudah percaya kepada Tuhan atau tidak? Pertanyaan saya, itu bukan hanya tanggung jawab mereka pribadi, tapi itu tanggung jawab gereja Tuhan. Sudahkah kita seringkan firman Tuhan ketika kita ketemu dengan orang Jepang, ketika kita ketemu dengan orang Indonesia, ketika kita ketemu dengan orang Filipina, ketika kita bertemu dengan orang Brasil, kita bertemu dengan berbagai-bagai orang yang ada di berbagai-bagai negara yang ada berada di Jepang ini. Sudahkah kita mensyarikkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mati tidak sia-sia. Tetapi walaupun mereka mati, firman Tuhan sudah disyarikkan pada mereka, maka di sana mereka boleh memiliki kepastian keselamatan surga. Maka seharusnya setiap kematian orang yang sungguh belum mendengar Injil adalah tangisan dan piluan daripada setiap gereja Tuhan. Maka jangan pernah pengalaman hidup firman Tuhan yang kita pegang itu hanya untuk diri kita sendiri. Tapi Tuhan katakan, kau harus menjadi saksiku di Yerusalem. Di mana lagi? Yudea. Di mana lagi? Samaria. Di mana lagi? Seluruh bumi itu mana? Termasuk Jepang. Nanti kalau kita bicara tentang misi dan juga penginjilan, kita akan mengerti lebih dalam tentang ujung-ujung bumi itu apa. Tapi jemaat Tuhan yang kekasih, ini poin yang pertama. Gereja yang memberitakan Injil adalah gereja yang tidak pernah berhenti untuk men-sharing tentang pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, yang bersumber daripada firman Tuhan itu sendiri. Tapi sekali lagi, jangan hanya men-sharingkan tentang berkat, tapi sharingkan juga tentang pergumulan hidup. Karena di dalam pergumulan kita akan melihat kuasa Tuhan yang dahsyat berkarya di dalamnya. Hal yang kedua yang bisa kita lihat di sini, kita meminta supaya penginjilan atau pemberitaan Injil disebarluaskan. Tapi gereja harus mengoreksi diri, sehingga gereja tidak menjadi batu sandungan bagi pemberitaan Injil itu. Oleh karena gereja tidak mengoreksi dirinya dan juga tidak mensyarikkan hidupnya kepada orang lain, tapi harus terus-menerus mensyarikkan hidupnya, sehingga kemanapun Tuhan bawa kita, sungguh firman itu hidup dan boleh menyentuh setiap pribadi yang boleh hidup, boleh bertemu dengan kita. Hal yang kedua yang bisa kita lihat di sini, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan untuk boleh mengoreksi diri sebagai gereja Tuhan, sehingga di sanalah hidup kita boleh sungguh lagi menjadi alat untuk memperluas kerajaan Allah. Kita baca ayat 29. Kita loncat ke ayat 29. 1, 2, 3. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Jadi di sini kita melihat hal yang kedua yang dilakukan oleh gereja adalah dia berdoa, membentuk persekutuan doa, dan mereka berdoa. Dan salah satu yang mereka doakan dalam pemberitaan Injil, yaitu hamba-hamba Tuhan supaya diberikan keberanian. Ini hal yang indah. Mengapa? Karena ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya masalah, seringkali yang kita doakan apa? Tuhan, dalam nama Yesus masalah itu pergi. Betul? Dalam nama Yesus, Tuhan hentikan masalah ini. Dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau bungkam Pontius Pilatus dan Engkau bungkam Herodes. Apakah jemaat mulai berdoa seperti itu? Mereka tidak berdoa seperti itu. Yang mereka berdoa adalah, Tuhan, Engkau berikan keberanian bagi hamba-hamba. Artinya apa? Injil tetap diberitakan, tetapi Tuhan, Engkau perlengkapi hamba-hambamu dengan keberanian untuk memberitakan Injil. Artinya apa? Kita harus, yang kedua adalah gereja harus berdoa. Tapi berdoa yang pertama adalah berdoa buat hamba-hamba Tuhan. Karena hamba-hamba Tuhan adalah ujung tombak daripada pelayanan itu sendiri. Mereka berdiri di depan untuk memberitakan Injil. Maka dengan demikian, jangan hanya berpikir begini, Pak Pendeta lah yang layak berdoa buat saya, gitu ya. Betul, itu tidak masalah. Kenapa tidak menjadi masalah? Memang harus pendeta berdoa buat jemaat, toh? Jadi setiap kali tolong Pak Pendeta tolong doakan dia. Tapi ketika Pak Pendeta dulu, nanti tolong doakan saya juga ya. Nggak tahu betul pendeta. Saya mau katakan buat kita, pemberitaan Injil itu tidak hanya lahir dari pemberitaan hamba Tuhan, tetapi pemberitaan hamba Tuhan ditopang oleh doa-doa jemaat.
baru pemberitaan firman Tuhan itu ada kuasa yang dahsyat. Mengapa terali besi tergoncang? Mengapa kita melihat Petrus, Yohanes dan lain sebagainya, Silas, Paulus, mereka masuk dalam penjara, tapi di sana akhirnya mujizat terjadi. Kemudian akhirnya terali besi terbongkar. Itu salah satunya oleh karena doa daripada jemaat-jemaat. Maka saudaraku, mari kita putar pengertian kita. Betul, kita butuh hamba Tuhan untuk berdoa buat kita. Tetapi kita juga boleh berdoa buat hamba Tuhan. Amin itu ya? Amin. Pertanyaan saya yang duduk di sini, sudah berapa kali berdoa buat pendetamu? Sudah sering. Sering, puji Tuhan, itu berarti luar biasa. Pernah berdoa buat saya dia? Kalau berdoa pun Tuhan yang kau berikan kesehatan Bapak Ayub, tolong Tuhan yang kau tolong supaya kira-kira berat badannya bisa turun. Ya. Tuhan tolong supaya cegah bulu rambutnya sehingga tidak ada yang tak tambah jatuh lagi. Dan berani ketawa kan? Doakan supaya Tuhan berikan keberanian buat hamba-hamba Tuhan. Amin. Buat saya. Sehingga apa? Jangan sampai kebenaran dihina, ternyata saya diam. Kebenaran dihina, saya toleran, tidak boleh. Tetapi kebenaran harus disampaikan di dalam setiap pemberitaan ini. Selanjutnya, kalau saudara dan saya datang ke gereja, saudara dan saya datang dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Tapi salah satu aspek dalam ibadah adalah pemberitaan firman Tuhan. Betul ya? Seringkali orang datang firman Tuhan, apa itu dengar firman Tuhan, kemudian habis pulang dia bilang sama satu, tahu enggak? Hari ini kok firman Tuhan itu nggak kena. Kok firman Tuhan itu kok nggak ngangkat? Ya udah angkat kursinya. Kok firman Tuhan itu kok nggak ngalir dalam pergumulan saya? Kok firman Tuhan itu kok rasanya kering? Tambah air. Nah, jangan salahkan firman hamba Tuhan saja. Salahkan kita karena kita tidak berdoa buat hamba Tuhan. Maka ketika kita dengar firman Tuhan, harus dua hal yang kita doakan. Doakan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Tapi doakan buat kita yang mendengar firman Tuhan. Amin itu. Amin. Saya pernah tersinggung. Saya mengikuti satu kebaktian itu. Saya bukan khotbah, saya duduk di belakang, jadi jemaah. Ada dua ibu yang duduk di belakang. Kemudian, ketika pendeta khotbah, ibu yang satu langsung tidur. Di sini tidak begitu. Kemudian yang satu bilang, "Kiapa ngana tidur?" Kiapa ngana tidur? Di sini begitu. Kemudian dia bilang, "Itu pendeta itu bikin tidur." Saya pendeta, saya duduk belakang, saya tersinggung. Sejak kapan pendeta datang dia bilang tidur kau? Tidur kau. Pendeta tidak bilang begitu itu. Mengapa? Karena kita tidak berdoa buat diri kita untuk menangkap pesan apa dari firman Tuhan tersebut. Betul? Betul. Sehingga kita tidak memberikan hati kita dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Maka saya percaya, kalau hati kita dibakar dan dipersiapkan oleh Roh Kudus, maka sependek apapun pendeta itu khotbah, mungkin seloyo apapun pendeta itu khotbah, ada inti firman Tuhan yang akan kita tangkap dari sana. Dan kita pulang tidak dengan kosong. Amin itu. Amin. Maka kita harus berdoa buat hamba Tuhan. Sehingga jangan sampai saudara katakan begini, pendeta khotbahnya kering sekali. Itu salah saudara juga. Berdoa supaya ditambahkan air sehingga basah khotbahnya. Sehingga di sana boleh menjadi berkat buat kita. Selanjutnya kita berdoa buat hamba Tuhan sehingga dia berani untuk memberitakan Injil Allah, berani untuk menyampaikan Injil Allah. Saya bersyukur sekali waktu konferensi misi di Hong Kong itu saya ikut di sana dalam konferensi tersebut, dan dalam interest group ada seorang pembicara yang diundang. Ternyata dia adalah ketua sinode dari gereja gerakan bawah tanah yang ada di China. Dan dia seringkan bagaimana pergumulan. Dan saudaraku Gary juga memiliki pergumulan ketika mereka beribadah di Beijing. Dia seringkan bagaimana mereka dikejar-kejar, bagaimana mereka dihambat, bagaimana Injil itu, Alkitab tidak boleh secara terbuka itu dibaca dan diberitakan dan lain sebagainya. Tetapi ada tawaran di mana supaya mereka bisa menjadi gereja yang sah dan diakui. Ketua sinodenya tidak menyetujui. Mengapa? Karena kalau gereja itu menjadi gereja negara, diakui oleh negara,
maka semua liturgi dan pengajaran itu dikontrol oleh negara. Maka pengajaran-pengajaran yang disampaikan itu tidak boleh melawan konsep negara, walaupun itu salah. Tapi pendeta ini, namanya Pak Pendeta David Chang, dia tetap sungguh-sungguh memegang prinsipnya untuk boleh tidak menjadikan gereja ini menjadi gereja negara. Dia tetap punya tekad memberitakan Injil Allah. Dan pada saat itu dia punya kesaksian bahwa mereka punya misi. Di dalam China saja mereka akan mendidik 1.000 misionaris. Dan diutus keluar, mereka mengemudi supaya ada 10.000 misionaris yang lahir daripada gereja gerakan bawah tanah. Dan menurut dia, sudah hampir di China, mereka sudah hampir untuk mencapai itu. Kebenaran diberitakan. Tantangan boleh ada, tetapi kebenaran tidak boleh dikalahkan. Kebenaran itu berjalan, bukan hanya doa daripada hamba Tuhan, tapi doa daripada jemaat Tuhan. Amin. Maka mari kita bersatu untuk boleh berdoa, seringkan pergumulan, seringkan berkat Tuhan, seringkan firman Tuhan. Tapi jangan lupa kita berdoa buat hamba Tuhan yang menjadi ujung tombak dari pemberitaan Injil. Sehingga mereka tidak mengkompromikan kebenaran dengan hal-hal yang hanya menyenangkan diri mereka, tapi mereka berdiri teguh untuk memberitakan Injil Tuhan. Hal yang ketiga menjadi prinsip yang perlu kita koreksi. Kita berdoa meminta supaya Injil diberitakan. Tapi sudahkah kita seringkan hidup ini? Sudahkah kita seringkan tentang karya Tuhan? Yang kedua, sudahkah kita berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang boleh sungguh lagi melayani? Yang ketiga, yang menjadi koreksi buat kita sebagai gereja Tuhan. Mari kita lihat ayat 24. Ayat 24 daripada teks firman Tuhan ini. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, apa? Berserulah mereka, apa? Bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkau yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya, berserulah mereka apa? Bersama-sama. In IV, King James Version, mereka menerjemahkan bersama-sama. Tetapi kalau saudara dan saya membaca itu di dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai di sana bukan berarti bersama-sama. Tetapi kata yang dipakai adalah homotumadon. Kata homotumadon itu bukan berarti bersama-sama. Tetapi itu berarti mereka di sana berseru dengan suara yang bulat, bahkan saya sekata. Kata homotumadon, with one accord. Jadi di sana mereka bulat hati, kemudian seia sekata. Nah, kata itu juga dipakai dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 14 yang mendapatkan. Paling ngantuk silakan baca. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-14. Coba baca yang sudah dapat. Gini. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya, jadi di situ dikatakan mereka semua bertekun dengan apa? Sehat. Kata yang dipakai juga adalah homotumadon. Kata homotumadon artinya mereka seia sekali. Mereka sehat. Jadi di sini sebenarnya penekanannya bukan masalah bersama-sama. Semua kita bisa bersama-sama berdoa, betul? Tapi belum tentu semua kita bersama-sama berdoa bisa sama-sama sehat. Maka di sini yang ditekankan di sini adalah ketika pergumulan itu diseringkan kepada teman-temannya, jemaat atau teman-temannya ini berseru kepada Tuhan dengan sehati. Sehati mereka. Nah, kata ini juga sebenarnya kalau saudara dan saya perhatikan dalam bagian yang lain pun, itu sebenarnya kata sehati ini bukan hanya ditunjukkan kepada kesatian umat percaya, tetapi kesatian ini pun ditunjukkan kepada kelompok-kelompok yang sedang menentang gereja. Menentang gereja. Kata yang pakai, kalau saudara perhatikan di dalam konteks Kisah Para Rasul pun dipakai kata yang sama. Jadi di sini istilah seia sekata atau sehati itu, homotumadon ini, itu memiliki pengertian yang umum. Baik orang percaya, sehati untuk berdoa bagi pekerjaan Injil. Tetapi bagaimana pekerjaan Injil diberitakan kalau mereka sendiri tidak sehat? Betul ya? Jadi doa bisa membuat kita sehat. Betul.
Jadi doa tidak hanya berdoa, membawa kita berdoa buat hamba Tuhan, tapi doa memiliki dampak supaya kita bisa sehat. Karena dengan sehati, hidup kita menjadi keluarga Allah yang bisa memancarkan kemuliaan Tuhan pada orang lain. Sehingga ketika orang mulai melihat kehidupan kita, mereka boleh melihat bahwa kehidupan kita seiring dengan pemberitaan kita. Maka doa dengan sehati itu harus ada di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Jemaat Tuhan yang kekasih, saya percaya dengan segala perbedaan yang ada pada kita, menjadi sehati bukan itu sesuatu yang gampang, betul? Tetapi menjadi sehati itu harus dibawa dalam doa juga. Dan orang yang berdoa pasti hari demi hari dia menciptakan kesehatian itu di dalam kehidupannya. Bagaimana kita bisa memberitakan Injil tentang kasih kalau kita sendiri tidak sehat? Maka kesehatan itu mulai daripada gereja kita. Maka di dalam jemaat seringkali saya tidak memanggil dengan konsep jemaat, tapi saya panggil dengan konsep keluarga Allah. Keluarga Allah artinya kita sehati untuk boleh sungguh lagi menggumuli pekerjaan Tuhan. Dengan cara kita sharing, betul ya? Dengan cara kita mendoakan satu dengan yang lain. Maka kita berdoa supaya sungguh-sungguh kita sehati untuk boleh sungguh lagi melakukan akan pekerjaan Injil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Maka jemaat yang kekasih, mari kita boleh sungguh lagi bawa 3 prinsip penting ini. Yang pertama adalah mari kita boleh sungguh lagi mensharingkan, rajin dan setia mensharingkan firman Tuhan melalui setiap karya Tuhan dalam hidup kita, sehingga orang lain boleh mengenal Kristus melalui hidup kita. Yang kedua, mari kita berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan. Tidak hanya hamba-hamba Tuhan yang ada dalam gereja, tapi kita bersyukur kita menjadi gereja evangelikal dan gereja misioner, sehingga kita mendukung beberapa misionaris yang ada di luar negeri. Kita mendukung pendeta Belman yang pernah melayani di Jordania. Sekarang kita sedang mempersiapkan keluarga pendeta Tafid untuk kembali melayani di Yemen. Kita mendukung keluarga Legowo yang ada di Cina. Kita mendukung keluarga Piten Kesa yang ada di Kyrgyzstan. Kita mendukung akan beberapa keluarga yang ada di Filipina. Dan kita tahu Filipina dengan gejolak-gejolak yang ada, begitu dahsyat yang ada di sana. Kita berdoa supaya Tuhan pakai mereka secara luar biasa. Tuhan bangkitkan keberanian bagi mereka untuk memberitakan Injil. Jangan sampai setiap gejolak membuat mereka mundur dalam pemberitaan Injil. Itu adalah tugas kita untuk mendoakan mereka. Tetapi di dalamnya pun kita berdoa supaya kita sehati di dalam persekutuan ini. Karena kalau kita sehati dan kita menggumuli pergumulan ini dan kita sampai kepada Tuhan, Tuhan akan berkarya untuk boleh memperluaskan kerajaan Allah. Sekali lagi, jangan hanya berdoa buat kita ya, tapi berdoa supaya Injil disebarkan ya. Maka kalau orang akan datang sama saya, Pak Pendeta, tolong doakan pergumulan saya. Saya tanya dulu, sudahkah kau berdoa buat pelayanan saya? Teman-teman, karena keberhasilan pelayanan bukan hanya pada hamba Tuhan, tapi sejauh mana doa jemaat Tuhan untuk mendukung hamba Tuhan. Dan nanti minggu depan kita akan melihat inti doa daripada jemaat, isi inti doa daripada jemaat. Saya sangat diberkati sekali dengan inti doa daripada jemaat Tuhan. Dan saya percaya ketika saya menyampaikan tentang inti isi doa daripada jemaat, kita semua akan diberkati. Maka jangan lupa minggu depan hadir dan kita akan lihat bagaimana inti doa daripada jemaat Tuhan yang mengandung pengertian yang dahsyat untuk menjadi kekuatan buat kehidupan kita ketika kita menjalani seluruh perjalanan hidup kita. Hari ini, 3 hal ini boleh menjadi kekuatan buat kita. Mari kita tunduk kepala kita.